من بعده تفرقا معصوما. معاشر المسlimin, sidang jamaah subuh Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita terutama di hari-hari haram, di bulan haram yang akan kita lanjut berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Itu haji itu adalah di bulan-bulan tertentu, di bulan Zulqa'dah para jamaah haji sudah berdatangan. Dan tentu kisah ini mengingatkan kita apa yang telah kita pelajari dalam sirah nabawiyah. Artinya walaupun mereka masih beragama musyrik, masih menyembah berhala, mereka pun tetap beribadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka bertauhid. Mereka bertauhid, yaitu mereka yakin bahwasanya pencipta langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika mereka sudah di darat, mereka membuat sesembahan berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri, liyuqarribuna ila Allah zulfa. Benar dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah. Ketika mereka di tengah lautan, mereka takut hampir tenggelam, maka mereka da'a Allah mukhlishina lahud-din. Mereka berdoa ikhlas kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika Allah telah selamatkan mereka di daratan, tapi mereka kembali bersekutu, itu membuat tandingan-tandingan. Artinya mereka mengatakan bahwasanya supaya kami bisa menyembah Allah dengan khusyuknya, dan ini merupakan kesalahan dalam tauhid. Artinya mereka bertauhid satu sisi, dan satu sisinya lagi mereka mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana kisah beberapa para sahabat-sahabat ataupun sahabiat yang telah berhijrah. Di antaranya adalah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah yang mereka terpisahkan. Bagaimana akhirnya Ummu Salamah dengan waktu 1 tahun lebih, akhirnya beliau bisa ketemu kembali dengan anaknya Salamah dan berjumpa kembali dengan suaminya. Tentu ini masalah yang sangat sulit dan tidak semua orang mampu untuk menghadapinya. Bahkan sekelas beliau saja menangis hampir setiap pagi meratapi apa yang telah terjadi karena terpisahkan dengan suami dan anak-anaknya. Dan di antara setelah Ummu Salamah, ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر bin Rabi'ah. Dan di antara orang-orang yang telah berhijrah yang berikutnya mengikuti hijrah Abu Salamah atau Ummu Salamah, yaitu Amir bin Rabi'ah dari Bani Adi, dan istrinya bernama imra'atuhu Laila binti Abi Hatmah. Ya, nama istrinya Laila binti Abi Hatmah. Ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Artinya di zaman ini dia sudah ingin berhijrah, ya, sudah ingin hijrah, dan ketemu, kisahnya adalah kisah yang sangat menarik. Artinya ketemu dengan Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab bertanya, ila aina ya Ummu Abdillah, mau kemana wahai Ummu Abdillah? Kata beliau, kami akan keluar dari negerimu karena orang-orang menyiksa kami, ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sahibakumullah. Waktu itu Umar bin Khattab belum Islam, ya. Sahibakumullah, semoga Allah menemanimu, semoga Allah menemanimu. Kemudian ketika suaminya datang, maka dia berkata kepada suaminya bahwasanya bagaimana lembutnya Umar, tidak seperti biasanya. Maka suaminya berkata kepadanya, "Atami'ati fi Islami Umar?" Apakah kamu ingin Umar itu masuk Islam? Iya, tentu, karena dia nggak pernah Umar sebegitu. Mungkin dia kasihan sama satu kaumnya, satu kabilah dengan Umar ketika berhijrah. Jadi kasihan kok bisa orang kemudian sudah berhijrah, ya. Dan Umar demikian lembutnya, biasanya dia suka marah-marah ataupun sahibakumullah, semoga Allah menemanimu. Maka suaminya berkata, tidak akan beriman si Umar sampai beriman keledainya bapaknya Umar. Dia, bagaimana keledai bisa beriman? Dia mustahil. Tapi subhanallah, mungkin dengan kata-kata tersebut, ya, kemudian Nabi pun berdoa, Allah menghadi Islam, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan 2 orang yang kuat, itu Amr bin Hisham, itu Abu Jahal, ataupun Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab yang sudah pernah kita ceritakan.
Kemudian di antara kisah berikutnya adalah kisah tentang Abdul Jahsh, Bani Abdul Jahsh. Dikisahkan dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun bahwasanya Thumma hajara Abdullah bin Jahsh Halif Bani Umayyah bin Abdi Syam. Kemudian setelah itu berhijrahlah kabilah-kabilah ataupun orang-orang dari Abdi Syam, yaitu bin Jahsh. Dan mereka semua keluar, pergi semua, satu kabilah ini pergi semua. Ya, pergi semua berhijrah ke kota Madinah. Mereka pergi semua karena sudah tidak nyaman untuk beribadah di kota Madinah. Wakadzalika dan begitu juga orang-orangnya, di antaranya adalah Muhammad bin Abdullah bin Jahsh, dan begitu juga ada wanita-wanita yang bersama mereka seperti Zainab binti Jahsh, Hamnah binti Jahsh, Ummu Habibah, dan banyak lagi. Maka tak kala mereka pergi berhijrah, famarra biha Utbah bin Rabi'ah, maka datanglah di antaranya Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, ini pembesar Quraisy masa itu. Dan Abbas bin Abdul Muttalib itu kita tahu bahwasanya ini paman Nabi, tapi waktu itu belum beriman, dia belum beriman, masih musyrik. Dan yang ketiga adalah tiga orang ini, Abu Jahal bin Hisham. Ini tokoh-tokoh orang musyrikin ya. Nah, jadi waktu itu mungkin ada hikmah yang Allah tunjukkan ya. Kalau seandainya Abbas langsung beriman, seandainya Abu Talib langsung beriman, maka tidak ada lagi yang menemui Nabi Muhammad SAW. Ini memang subhanallah ya, sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Tak kala itu mereka wahum muslimuna ila a'la Makkah, maka mereka pun naik ke atas bukit di Makkah. Fanadhara ilaiha Utbah bin Rabi'ah. Maka Utbah bin Rabi'ah, pembesar musyrik ini, mereka melihat bahwasanya pintu-pintu rumah-rumahnya Bani Jahsh telah terbuka-buka. Tsumma qala Utbah, maka Utbah pun berkata, asbahat daru Bani Jahsh khala'an min ahliha. Coba lihat, sesungguhnya ini orang-orang dari Bani Jahsh telah kosong semua. Mereka semua telah meninggalkan rumahnya. Ya, ibaratnya ini dilihat semua pintu-pintu rumah di masjid sudah terbuka, sudah tidak ada orang lagi. Ya sudah, subhanallah. Seperti itu. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, wa ma tabki alaihi, jangan kamu menangis dari ini, jangan kamu risaukan dengan apa yang telah terjadi ini. Kemudian dia berkata kepada Abbas, dia tahu Abu Jahal ini brengsek, jahat. Dia berkata kepada Abbas, dia menyindir Abbas, hada min amali ibni akhika hada, ini pekerjaan ponakanmu Abbas. Ya, ini pekerjaan ponakanmu Abbas. Dia menyindir. Faraka jama'atan, dia telah memecahkan persatuan kita yang dulu sudah kita bina. Ya, kita dulu hidup aku sebelum datangnya dia Muhammad, sebelum dia membawa agama yang aneh itu kita berpecah-pecah sekarang. Mereka hijrah. Ya, anak-anak meninggalkan bapaknya karena ketika Islam ada anak-anak yang beriman, bapaknya tidak beriman. Ya seperti itu. Wasyattata amrana, dia telah mengganggu pekerjaan kita. Wa qata'a bainana, dan dia telah memecah belahkan kita semua. Jadi Abu Jahal kesal. Dia menuduh Nabi yang memecah belahkan, padahal Abu Jahal lah yang memecah belahkan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bisa beribadah dengan tenang, beriman di sana, ada ketenangan, lakum dinukum waliyadin, ya, silahkan beriman, tidak diganggu, maka Muhammad tidak akan meninggalkan Mekah. Seperti yang kita sampaikan kemarin, Nabi Muhammad ketika nanti akan berhijrah, dia mengatakan, laula anna qaumaki, seandainya wahai Mekah, dia mengatakan ke Mekah ketika ingin meninggalkan Mekah, kalau seandainya kaummu tidak meninggalkanmu, tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar. Wallahi demi Allah, engkau adalah khairu balad fil ardh, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Jadi Nabi, bagaimana Nabi bisa lupa kepada Mekah? Ya, Nabi di situ lahir, Nabi, kakek Nabi, semua keluarga Nabi di Mekah. Ya, bahkan Nabi menikah, ketemu dengan Khadijah, dan anak Nabi semua di Mekah. Mungkin seorang meninggalkan negerinya ketika diusir itu ini sangat sedih sekali. Ya, makanya wajar ada pepatah Arab mengatakan bagaimana pergi pemuda, ya, sesungguhnya dia akan ingat negeri yang pertama dia tempati. Betapa banyak hari ini pemuda pergi ke lain hati, akan tetapi hati yang pertama ditempati itulah dia. Dia cinta pertama, kan gitu ya. Ini pepatah Arab katakan ya. Kemudian maka diamlah Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Bani Jahsh pun
telah pergi mengikuti Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Kemudian hijrah berikutnya yaitu hijrahnya kita sudah sampaikan, yaitu Mus'ab ya, sebagai delegasi yang diutus Nabi, kemudian Ibnu Maktum yang kita sudah jelaskan bagaimana kisahnya, kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Sa'ad, kemudian Ammar, dan mereka semua para sahabat sudah berhijrah. Dan diantaranya yang berhijrah adalah Umar bin Khattab dan Ayyash bin Abi Rabi'ah ya. Hijrah Umar bin Khattab. Nah, ini sebelum Nabi berhijrah, Umar bin Khattab hijrah dan bersama Abi Rabi'ah. Dan aku berhijrah dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah, namanya adalah Amru ya, namanya adalah Amru. Maka dikisahkan ketika mereka ingin berhijrah, tiga orang ini, yaitu Umar bin Khattab dan Ayyash ya, mereka ketika ingin berhijrah, dan satu lagi Hisham bin As. Hisham bin As itu saudaranya Amr bin As ya. Hisham bin As sudah muslim, Amr bin As belum masuk Islam. Maka dia berkata, ayyuna lam yusbah, besok mereka janjian di sebuah tempat, kita ketemu tiga orang di sini, Umar bin Khattab, Ayyash dan tadi Hisham bin As. Nah, kita ketemu nanti di sini tempat, maka besok hari kita mulai hijrah. Nah, ini ada sebuah perkataan ya yang disebutkan bahwasanya ketika Umar berhijrah, tapi ini pendapat yang dhaif ya. Ketika Umar bin Khattab ingin berhijrah, dia pernah mengatakan kepada orang-orang musyrikin, man arada an tazkalahu ummuh, barang siapa yang ingin ibunya menangis karena anaknya mati, wa yuqtam waladu, dan anak-anaknya jadi yatim, atau turammal zaujatuhu, atau istri-istrinya jadi janda, falyalqini wara'a hadzal wadi, maka ketemu dengan aku di belakang bukit ini ya. Umar menantang ya. Artinya siapa yang mau istrinya janda, mau anak-anaknya jadi yatim, ibunya menangis karena kamu nanti akan mati, maka ketemu dengan saya. Nah, ini ada satu pendapat yang masyhur kisahnya, tapi ini pendapat yang dhaif, karena walaupun bagaimanapun kuatnya Umar bin Khattab, tetap dia hijrah dengan sembunyi-sembunyi disebutkan. Dia nggak mampu kalau melawan Abu Jahal CS ya. Nggak mampu, mereka kuat-kuat ya. Sehingga beliau pun berhijrah, bahkan beliau ingin dibunuh juga ya. Makanya Umar bin Khattab pun berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Maka tiga orang yang kita sebutkan tadi, itu Hisham bin As, kemudian Ayyash. Itu Ayyash ini adalah saudara seibunya Abu Jahal ya, saudara seibunya Abu Jahal ya. Kemudian Ayyash bin Abi Rabi'ah, Abi Rabi'ah dengan bin Hisham bapaknya Abu Jahal, saudara ya, saudara. Tapi mereka seibu, entah bagaimana, mungkin bapaknya meninggal, kemudian istrinya dinikahi oleh bapaknya Abu Jahal. Jadi mereka seibu. Jadi zaman dahulu biasa, nanti kalau misalkan ada istri sepupu ataupun istri adik meninggal dunia ya, seperti itu, dinikahi oleh abangnya seperti itu ataupun sepupunya. Jadi pernikahan keluarga. Nah, kata Umar bin Khattab, nanti kita ketemu di tempat ini ya. Kalau seandainya satu orang tidak akan datang, maka kita pergi terus. Kalau misalkan sudah di jam ini tidak datang, maka kita pergi. Ternyata yang datang adalah Ayyash dan Umar bin Khattab, dan yang tidak datang adalah Hisham bin Walid. Dan Hisham bin Walid ini dibelenggu, diikat, ketahuan ya, berangkat akhirnya diikat. Maka mereka bertolak sampai pergi ke kota Madinah. Nah, jadi subhanallah bagaimana perjuangan ya. Tapi dibaca oleh orang Hisham pun akhirnya tidak jadi berangkat. Mereka berdua menunggu mungkin 15 menit, 10 menit, kemudian ini tidak datang Hisham. Mereka pun bertolak langsung ke Madinah karena bahaya, karena mereka pasti akan dikejar. Falamma qadima al-Madinah, maka mereka pun tak kalah sampai ke Madinah, mereka disusul oleh Abu Jahal bin Hisham dan Haris bin Hisham. Dan Abu Jahal karena ini adalah saudara seibunya disusul. Dia punya hak. Dia pergi ke Madinah dengan saudara kandungnya Haris bin Hisham. Nah, susul Ayyash bin Abi Rabi'ah, itu lain bapak tapi seibu. Fakallamahu, maka dia pun ngomong.
Waqala, maka dua orang ini Haris dan Abu Jahal berkata kepada Ayyash, "Hai Ayyash, inna ummaka qad nadhar alla yamassa ra'saha mushkin hatta tara." Ibumu ini, Ayyash, ibumu, kamu sayang ibumu enggak? Ibumu ini sekarang lagi sakit. Dia bernazar, dia tidak akan sisir rambutnya semenjak engkau meninggalkannya. Ini luar biasa ya, seperti kisah perlu kita sampaikan kisah saat saat minum Baidillah ya, ketika ibunya bagaimana tidak mau makan ya. Subhanallah, ini ancamannya ibu ya. Ini kan mengerikan, tidak mau sisir rambutnya. Jadi memang sudah berantakan gara-gara kau tinggalin. Pasti tentu seorang anak itu akan tiba. Wala tastadilla min syamsin hatta taraka. Dan dia sekarang berjemur di matahari terus, tidak akan mau masuk rumah sampai engkau kembali ke rumah. Seorang anak yang apalagi orang Islam ya, tentu dia ada birrul walidain, tentu dia nggak akan tega melihat seperti itu ya. Kalau perkataan Abu Jahal benar ya. Faqultu lahu ya Ayyash innahu wallahu, maka aku pun berkata, kata Umar hadir waktu itu ketika lagi dirayu Ayyash ya, Ayyash Abi Rabi'ah lagi dirayu Ayyash. Umar berkata, Umar pintar ya, cerdik. Wahai Ayyash, innahu wallahi yuriduka al-qawm illa liyuftinuk an dinik fahdharhum. Ayyash, ini orang, mereka ini ingin memfitnah kamu, supaya kamu keluar dari agamamu. Fahdharhum, hati-hati dengan mereka. Fa wallahi, kata Umar, demi Allah, law qad ada ummuka al-qamal lam tashata. Kalau seandainya kutu masuk ke rambutnya banyak, maka dia akan menyisir. Jangan takut. Kalau ada kutu pasti dia akan sisiran. Dia bohong aja. Walau qad istadda 'alaiha harra Makkah lastadalla. Kalaupun seandainya nanti itu panas terik Makkah itu, karena Makkah sangat panas, dia akan masuk ke rumah, nggak mungkin dia berjemur. Ya, ibumu bohong. Ya, tapi kan seorang anak dia khawatir dia menjadi saudara kandungnya, saudara seibunya, dia dengar ya, pastinya khawatir tentu ya. Ya kalau Umar mungkin dia berpikir secara rasio ya, tapi ini bukan ibu dia. Kalau ibu Umar juga mungkin kisahnya akan beda juga seperti itu. Mungkin Umar akan tiba juga. Faqala amarru qasam ummi wali huna lika malun fa'al. Maka dia pun akhirnya terenyuh hatinya ya, dia teringat ibunya. Dan dia mengatakan kepada Umar, sesungguhnya aku di sana ada harta. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku balik dulu. Ya, aku ambil hartaku dulu, kemudian aku nyusul kamu Umar. Nah, ini Abu Jahal pintar semua. Qala faqultu wallahi innaka la ta'lam anni liman aktsara Quraisy mala. Ya Ayyash, engkau tahu bahwasanya aku ini orang kaya Quraisy, orang kaya Mekah. Mau usah balik ke sana. Aku punya semua harta, falaka nisfu mali. Maka semua hartaku, taruhlah hartaku ada 100 miliar, 50 miliar. Subhanallah, ini imannya orang. Subhanallah, madrasah Nabi ya. Gimana ini? Kita berani nggak diri ini? Kita punya duit mungkin, dia bilang nggak usah banyak, mungkin 1 miliar, kita bilang 500 juta. Hijrah. Lagi hijrah, kita pergi hijrah kemana? Diusir dari kampung, kita kasih setengah harta. Subhanallah, nanti kisah yang ada juga bagaimana Ansar ya. Ketika hijrah ke Madinah, bagaimana orang-orang Ansar itu sampai menawarkan, diantaranya menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf ya, saya punya istri, saya ada 3 atau 4 ya, pilih satu yang kamu suka. Disuruh pilih yang kamu suka ya, bukan dikasih ini yang pilih ini aja, mungkin kurang cantik ya, pilih yang kamu suka. Saya punya harta setengah, ambil setengah. Subhanallah, ini keimanan ini siapa yang bina kalau bukan mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Biasa iman mereka. Subhanallah. Maka radhiyallahu anhu wa radhiyallahu, maka Allah ridha kepada mereka. Maka kata Ayyash, maka aku pun harus pergi ya. Maka dia mungkin karena ibadah tadi, aku tahu kau banyak harta, tapi aku nggak usah, aku pun harus pergi mungkin melihat ibuku sebentar. Maka Umar pun sedih ya, dia khawatir karena dalam firasat dia ini, wah Abu Jahal punya taktik lain. Amma idza fa'alta ma fa'alta. Kalau memang kamu udah mau
balik, ya udah silakan balik. Fakhudh naqati hadza, maka ambillah untaku ini. Nah, Umar kasih hadiah ini, untanya ini unta yang keren. Fa innaha naqatun najibatun zalul. Ini unta yang kuat kencang larinya, unta yang sehat, kuat. Falzam dhahra, maka peganglah dia kuat. Fa inna rabaka minal qawmi, kalau kamu ragu nanti ini Abu Jahal buat sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu, dia menipu rupanya, maka kembalilah kamu cepat-cepat ke Madinah, dia nggak akan sanggup karena kamu kuat. Ya, maka ketika di tengah perjalanan, ini pintar Abu Jahal, qala lahu Abu Jahal, ya ibnati, wahai anak saudaraku, ya seibu ya, wahai adik gitu ya. Wallahi laqad istaghlaftu ma'i li hadza. Ini tungganganmu ini bikin aku capek. Pintar Abu Jahal. Afala ta'khiruni ala dalatika hadhi? Maukah gantian aku naik tungganganmu? Kamu naik tungganganku. Ya pintar Abu Jahal. Di tengah perjalanan, di tengah padang pasir, udah lari itu susah ini. Ayah ini baik, ternyata ayah baik, dia nggak curiga macam-macam. Qala la tentu. Qala, maka kemudian mereka turun, dia turun bersama. Ketika sama sudah, maka ditangkaplah Ayas dan Haris bersama Haris. Akhirnya diikat, dibelenggu, kemudian dibawa ke kota Mekah. Warabatahu thumma dakhala bihi Mekah, dan diikatnya wafatannahu, maka dia pun difitnah. Inilah orang-orang yang meninggalkan kaumnya. Ya ahla Makkah, kata mereka, Abu Jahal dan Haris, hakadha fa'alu bisufahaikum kama fa'alana bisafihina hadha. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh kita ini, meninggalkan kita. Tapi dia udah diikat, nggak bisa berbuat apa-apa. Ternyata Abu Jahal bohong. Ini semua umat sahabat-sahabat Nabi ini luar biasa. Kemudian kita ceritakan kisah berikutnya, di antaranya adalah tak kala itu maka semua orang sudah meninggalkan Makkah. Ya, sudah meninggalkan Makkah, orang-orang sudah berbondong-bondong pergi hijrah ke kota Madinah. Ya, tidak ada yang tersisa di Makkah. Dan orang-orang Makkah sebenarnya mereka tidak mau juga. Mereka mengganggu, ya. Mereka ingin menghancurkan kalau bisa nggak ada lagi agama Muhammad, ya. Karena ini berpengaruh terhadap ekonomi mereka juga. Ya, ada kepentingan duniawi ternyata ini. Kenapa tidak beriman kebanyakan orang? Karena ada kepentingan. Bukan karena dia tidak mau mengakui kebenaran, tapi karena ada kepentingan duniawi. Dan ini terjadi dari zaman dahulu sampai hari ini. Kesombongan, ya, karena kabilah ini, karena ada kepentingan dunia. Ya, kalau seandainya udah agama, tapi nggak ada lagi berhala, orang nggak akan ambil berhala ini. Tiba nggak ada duit lagi. Ini ada kepentingan semua. Alhamdulillah ya. Maka ketika orang-orang sudah berhijrah, maka orang musyrikin Arab sebenarnya mereka ini takut juga, karena tempat yang dijadikan hijrah oleh orang-orang Quraisy, itu orang-orang Muslim yang ikut Nabi Muhammad SAW, adalah kota Madinah. Karena sudah kita ceritakan yang dahulu bahwasanya kota Madinah adalah dipenuhi oleh kaum Aus dan Khazraj. Ini suku sudah berperang 100 tahun lebih, mereka sudah pandai ahli perang. Kalau Muhammad bergabung nanti di sana, bahaya. Muhammad akan susun peperangan, strategi perang. Nanti Muhammad pasti akan balas dendam kita, ini bahaya. Nah, maka mereka menahan juga kalau misalnya mereka nggak pergi, tapi ditindas di negeri mereka sendiri. Dan tentu satu lagi yang membuat mereka ini karena mereka malu. Karena orang-orang dari Quraisy seolah-olah orang Quraisy telah mengusir saudaranya sendiri. Jadi zaman itu kota Mekah adalah kota yang kecil, tidak ramai orang. Jadi kalau hilang 100 orang saja sudah kelihatan. Ibaratnya hari ini misalkan kampung di Masjid, misalkan ada berapa ya, Pak Mimin ya, ada berapa jumlah, 100 orang itu pengaruh. Ya, zaman dulu 100 orang udah hilang, nggak ada yang ini. Bahkan sebagian mereka masih punya kekerabatan. Jadi nggak semua muslimin orang muslim sebenarnya. Artinya ada orang yang Quraisy yang masih musyrik dengan yang sudah muslim, mereka itu teman. Walaupun sudah muslim, mereka itu teman, mereka itu sahabat baik. Cuma Abu Jahal itu aja saja yang memang dia memprovokasi, ya. Provokasi ada sahabat yang mereka sendiri, mereka tetap bersahabat seperti itu, tidak memisahkan mereka. Ini dia diantara. Kemudian muncullah ketika Nabi di Madinah nanti, ya, ketika Nabi sudah sampai di Madinah, maka Nabi ketika sholat fajar, kemudian bangkit dari ruku, kemudian Nabi i'tidal,
Sami Allahu liman hamidah, kemudian mengatakan Rabbana wa lakal hamdu, kemudian Nabi berdoa. Ya. Ketika Nabi nanti ini kisah berikutnya nanti, maka Nabi berdoa di sholat subuh, Allahumma anjil Walid bin Walid. Ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid. Ini saudara kandungnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum Islam waktu itu. Ya, yang dikenal dengan Saifullah, pedangnya Allah. Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham, dan Salamah bin Hisham, wa Ayyas bin Abi Rabi'ah. Dan dia berdoa kepada Ayyas juga ketika sudah dibelenggu, ya, orang-orang nggak bisa keluar. Jadi yang nggak bisa keluar ini adalah orang-orang yang sudah ditahan oleh kaumnya, seperti ditahannya Salamah dan Ummu Salamah tadi. Kemudian Nabi berdoa yang terakhir, wal mustad'afina minal mu'minin. Jadi ternyata Nabi SAW juga berdoa seperti ini. Artinya Nabi pernah berdoa kehancuran 1 bulan kaum Zakwan dan kaum yang lain, ya, di sholat subuhnya. Ya. Kemudian juga Nabi pernah berdoa seperti ini. Jadi ini ada hukum fikih tersendiri. Artinya kalau ada hal-hal sengketa, ibaratnya hari ini kita di Palestina, ya, seorang yang mendoakan maka tidak masalah. Maka ini mulia karena menunjukkan bahwasanya toleransinya, artinya mereka adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita tidak mampu memberikan mereka senjata, kita tidak mampu berperang mereka, tapi kita mampu dengan berdoa. Yaitu Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyas bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin, dan orang-orang lemah dari orang-orang mukmin. Kemudian bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika Nabi ingin berhijrah dari kota Mekah dan kota Madinah? Maka disebutkan walamma wa aqama Rasulullah di Makkah, ya. Maka Nabi pun tak kala itu Nabi stay di Mekah dan orang-orang sudah banyak berhijrah. Hanyalah tinggal yang tersisa yang belum ditahan oleh orang-orang musyrikin Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib karena duduk dengan Nabi, yaitu diangkat oleh Nabi, ya, artinya membantu Nabi di rumahnya, dan Abu Bakar, ya, serta anak-anaknya, ya, Abu Bakar bin Abi Quhafa. Wa kana Abu Bakr katsiran ma yasta'zinu Rasulullah fil hijrah. Dan Abu Bakar ini ketika lihat orang-orang Umar sudah berhijrah, dia ingin berhijrah. Ya Rasulullah, saya mau hijrah. Seringkali Rasulullah, saya mau hijrah dulu, ya. Ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditahan. Fayaqulu lahu Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, la tu'ajjil la'alla Allah yaj'alu laka sahiban aw suhbah. Wahai Abu Bakar, jangan pergi dulu. Ini subhanallah, ini luar biasa bagaimana karisma dan luar biasa keistimewaan. Jangan pergi, mudah-mudahan nanti datang perintah aku berhijrah, engkau adalah yang menemani dalam berhijrah. Jadi ditahan. Aku kan sering sekali ingin berhijrah, tapi ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibunda Aisyah pernah berkata bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sering datang ke rumah kami. Artinya dia setiap pagi dan sore itu Nabi Muhammad datang ke rumah. Ya. Artinya waktu itu mungkin Nabi Muhammad SAW belum tinggal serumah, ya, sudah menikah, ya, belum tinggal serumah dengan Aisyah. Artinya sering datang. Aisyah tahu, ya, dan Asma binti Abu Bakar, dan ada anaknya satu lagi Asma binti Abu Bakar, dan ada Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Nabi sering datang pagi dan sore ketemu dengan ayahnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, seorang boleh saja ketemu dengan sahabatnya itu setiap pagi dan sore kalau ada kepentingan dakwah, ini tidak masalah. Artinya, tetapi kalau seandainya tidak ada kepentingan dakwah, maka para ulama berkata dia sering-sering ketemu. Makanya benarlah syair Arab mengatakan zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah jarang-jarang maka bertambah sayang. Nanti kalau sahabat setiap hari, ya, pagi minum kopi, siang minum kopi lagi dengan ini, terus sore minum kopi. Oke, mungkin awal-awal bagus bagi ibu, ya. Ya, awal-awal bagus. Ketemu tiap hari, ketemu 3 kali, 4 hari, 5 hari, sehari itu bisa 3 kali, besok lagi ketemu. Akhirnya udah ngomong udah ngawur, udah ngomong macam-macam, udah kita ghibah, udah macam-macam. Nah, jadi benar kata Nabi SAW, ya, kata zur ghibban tasdad hubban. Kunjungilah jarang-jarang maka bertambah sayang, bertambah
senang. Tapi berbeda dengan kasus Abu Bakar dan Nabi ini karena kepentingan dakwah, ada kepentingan dakwah, maka silahkan. Dia setiap hari. Nah, kata Ibu Bunda Aisyah. Nah, pada kali ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkunjung pada waktu yang tidak sesuai. Nabi datang dengan menutup kepalanya di siang bolong. Di siang hari ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi pun berkata, "Ya Abu Bakar, sudah datang perintah untuk kita berhijrah ke kota Madinah." Ya. Maka Abu Bakar pun, "Dan engkau yang akan menemani untuk berhijrah." Maka Abu Bakar pun menangis. Subhanallah, Abu Bakar ini orangnya rajulun buka. Orangnya ini cepat menangis Abu Bakar. Ya, jadi kalau kita makanya banyak orang beriman gara-gara Abu Bakar, terutama ibu-ibu. Ya, kalau ibu kalau ada penceramah yang suka menangis, ibu senang. Artinya karena ini orang cepat iba, ya, cepat iba, ya, cepat. Makanya ketika Abu Bakar dulu ya, ketika kita setelah jelaskan ketika Abu Bakar dilarang untuk beribadah ya, kemudian Abu Bakar beribadah di rumah, kemudian pelan-pelan Abu Bakar keluar di halaman baca Al-Quran, Abu Bakar menangis. Ya, ibu-ibu, kemudian anak-anak banyak melihat sih, mereka pun suka dengan agama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu seorang buka. Kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat orang-orang yang menangis karena begitu bahagianya, menangis bahagia, menangis keluar air mata karena dia diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Dan ternyata Abu Bakar sudah menyiapkan 2 unta. Memang Abu Bakar nggak tahu, udah siapin 2 unta. Karena mungkin teman dengan Nabi, tapi Abu Bakar sendiri udah siapin 2 unta untuk berhijrah bersama Nabi. Tapi dia nggak sampaikan ke Nabi. Ketika muncul perintah hijrah, maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini ada naqatain, satu untuk engkau dan satu untuk kita berhijrah." Kata Nabi Muhammad SAW, "La bithman." Enggak mau aku gratis, wahai Abu Bakar, aku bayar. Subhanallah. Nabi tak pernah biasanya Nabi tidak pernah menolak hadiah. Ya. Nabi, ya, Ahlul Bait, mereka tidak menerima sedekah, tapi mereka tidak menolak hadiah. Kali ini hadiah ditolak oleh Nabi Muhammad SAW karena para ulama berkata sedemikian besar pahala hijrah. Jadi kalau hijrah, ya, kalau orang pergi berhaji, ya, kalau orang umrah, kalau bisa pakai duit sendiri, ya. Nah, kalau duit pinjaman orang pas sebenarnya, ya, apalagi haji, apalagi umrah seperti itu, kalau bisa pergi, ya. Kalau bisa jangan gratisan, ya. Tapi kalau ustaz-ustaz banyak yang gratis, ya. Ya, bismillah. Jadi begitulah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kisahnya tentu panjang. Insya Allah nanti kita akan ceritakan bagaimana kisah awal-awal bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW di awal malam, bagaimana Nabi menggantikan posisi tempat tidur Nabi dialihkan kepada Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana nanti perjalanan taktik Nabi yang biasa orang pergi ke Madinah melalui utara, lalu Nabi tidak melalui utara, yaitu melalui selatan, dan Nabi diantaranya adalah membayar seorang musyrikin, ya, orang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Dia adalah orang yang paling pintar tahu tentang jalan setapak menuju ke Madinah. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Semua dengan membaca di sirah Nabawiyah kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semakin tahu bagaimana perjuangan para sahabat dahulu, bagaimana dengan perjuangan mereka sampai ke Islam kepada kita hari ini. Tiada dari kita hari ini yang membaca Al-Quran yang dipukul, dibunuh bahkan dengan agama. Kita bisa baca Quran dimanapun. Dan ini adalah tentu hikmah dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tentu dari para mereka pahlawan-pahlawan Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.